Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan yang berbahagia ini, renungan hamba, saya beri judul Nyanyian Para Salehnya. Berdasarkan kitab Lukas pasal 2, ayat 8 sampai ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita berdoa memohon hikmat Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan ini. Bapa di surga, kami bersyukur kesempatan yang baik ini kami merenungkan firman-Mu. Tambahkanlah kepada kami hikmat-Mu sehingga kami dapat memahami penjelasan firman Tuhan. Tolonglah kami supaya kami juga memiliki kesungguhan hati untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan hamba pada kesempatan yang berbahagia ini saya beri judul Nyanyian Para Salehnya. Memuji Tuhan, ini bukankah suatu kebiasaan kita sebagai orang percaya? Ciri khas orang percaya atau orang Kristen lahir baru adalah ada ucapan syukur yang otomatis. Hari demi hari hidupnya diwarnai dengan pujian dan syukur. Seharusnya kita binasa di dalam kekekalan, di neraka, tetapi karena anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus, kita bersama-sama dengan Dia berada di kekekalan dalam kehidupan yang indah bersama Dia di surga. Mengapa kita harus menjadi para salehnya yang memuji Dia? Di tengah suasana pandemi COVID-19, kita merayakan Natal Yesus Kristus. Di balik ada keterbatasan banyak hal, tetapi hati kita senantiasa melimpah dengan syukur. Apa alasannya? Para gembala pada malam itu, ketika malaikat datang menemuinya dan memberitahu bahwa pada hari ini telah lahir bagimu
Juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, para gembala merespon dengan sukacita. Terlebih lagi para gembala mendengar pujian para tentara surga. Sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Puji Tuhan, kita termasuk orang-orang yang berkenan kepadanya karena kita percaya Yesus yang sudah lahir masuk dalam sejarah kehidupan manusia. Rasul Yohanes berkata, firman itu telah menjadi daging. Supaya apa? Supaya melalui kemanusiaannya Yesus sebagai domba kurban dalam perjanjian lama itu digenapi. Sehingga saya dan saudara pada saat merayakan Natal Yesus Kristus juga mensyukuri karyanya. Bukan saja dia mati bagi kita, tapi dia lahir dan kelahirannya dirayakan. Dan kelahirannya itu terus berlanjut dalam pelayanannya di dunia ini 3,5 tahun. Setelah itu menyerahkan nyawanya untuk menanggung dosa semua orang. Anugerah ditawarkan, anugerah diberikan. Kita yang merespon anugerah itu, kita diselamatkan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, merayakan Natal Yesus Kristus di tengah pandemi, semua diwarnai dengan kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Tetapi seperti para gembala itu, ketika menyaksikan malaikat Tuhan mendatanginya, ketika melihat bala tentara surga memuji Allah, mereka takut. Tetapi malaikat berkata, jangan takut. Ada kabar baik. Kabar baik itu bagi semua orang. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pujian para salehnya. Saya dan saudara termasuk para salehnya. Amin, puji Tuhan. Belajar dari para gembala. Pada saat para gembala itu bertemu dengan Maria, Yusuf, dan bayi Yesus, dia menceritakan apa yang dia dengar, petunjuk dari malaikat itu. Dan setelah mereka meninggalkan Maria, Yusuf, dan bayi Yesus, mereka keluar dari tempat Maria, Yusuf, dan Yesus. Mereka memuji dan memuliakan Allah. Para salehnya memuji dan memuliakan Allah meskipun menghadapi situasi, kondisi yang buruk. Itulah damai sejahtera Tuhan. Bagaimana saya dan saudara bisa meniru para gembala yang memuji, memuliakan Tuhan? Bukankah ini menjadi ciri khas kita sebagai orang yang sudah diselamatkan? Apa saja yang bisa kita pelajari dari para gembala? Yang pertama, para gembala percaya pada petunjuk malaikat. Ketika malaikat memberitahukan bahwa sang juru selamat itu, tandanya diberitahu bahwa engkau akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan berbaring di dalam palungan. Para gembala percaya. Mengapa percaya? Karena dia ingin tahu kebenaran. Orang yang ingin tahu kebenaran, Tuhan akan bukakan. Dengan tanda yang sederhana, para gembala dituntun menuju tempat di mana bayi Yesus ditaruh di palungan pada waktu itu. Sikap percaya inilah yang diperlukan pada kehidupan saya dan saudara. Percaya meskipun hanya tanda yang sederhana. Dan bukankah keselamatan di dalam Yesus Kristus itu sangat sederhana? Dulu pada zaman Nabi Musa, Tuhan pernah bikin tanda. Ketika bangsa Israel mulai marah kepada Musa, mulai menghujat Musa, dan mereka dihukum dengan dipatuk oleh ular tedung. Hampir saja bangsa Israel binasa. Semua dipatuk ular tedung dan hampir saja mereka binasa.
Musa berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Dan Tuhan Allah memberi apa? Memberi tanda. Kamu bikin ular tembaga. Siapa saja yang melihat ular tembaga itu, meskipun dipagut oleh ular tedung, dia akan hidup. Tanda. Pada waktu itu, orang yang percaya tanda itu akan selamat. Demikian pula dengan para gembala. Para gembala, orang yang terabaikan. Di satu sisi mereka harus menjaga kawanan domba mereka. Di satu sisi mereka terpisahkan dari keluarga mereka. Mereka bagaikan orang-orang yang terabaikan. Tapi dari orang-orang yang terabaikan itu mereka diberkati Tuhan. Mereka menjadi orang yang terberkati karena apa? Percaya. Dimulai dari takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan. Itu dibuktikan ketika mereka bertemu dengan malaikat, ya mereka takut. Itu malam yang gelap. Saudara bisa bayangkan kalau saudara ketemu makhluk asing ya di tengah malam yang gelap, pasti akan ketakutan. Tetapi malaikat berkata, jangan takut. Ada kabar baik. Engkau spesial. Para gembala spesial karena menyaksikan yang pertama. Mengapa? Karena mereka percaya. Dari tandanya sederhana. Kalau saya dan saudara cinta kebenaran, dari tanda yang sederhana kita cari terus, maka Tuhan akan bukakan. Mentaati firman-Nya yang tertulis, ditambah Tuhan berkati kita dengan akal sehat, gunakan itu untuk hidup seturut dengan firman-Nya. Dimulai dengan apa? Percaya. Yang kedua, kesungguhan hati untuk mendapatkan dari pencarian kebenaran itu. Para gembala setelah mereka menyaksikan bala tentara surga memuji Tuhan, mereka langsung berkata satu dengan yang lainnya, mari kita pergi ke Bethlehem. Ada kesungguhan hati. Meskipun masa pandemi, ada kesungguhan hati untuk tetap memuliakan Tuhan, untuk tetap mengasihi sesama, untuk tetap menjadi saluran berkat bagi sesama. Di masa pandemi, kesungguhan hati untuk mengasihi Tuhan diperlukan. Kesungguhan hati untuk menjadi pribadi yang berguna diperlukan. Para gembala memiliki kesungguhan hati. Mereka dengan kesederhanaannya, mungkin dengan iman yang sederhana, mereka mempunyai kesungguhan hati. Terkadang Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, yang menjadi jebakan dalam kehidupan saya dan saudara, yaitu apa? Terlalu banyak tahu, terlalu pengen tahu, tapi tidak mau mempunyai kesungguhan hati untuk mengalaminya. Ayub pernah berkata, dulu kata orang aku menyaksikan karya Tuhan. Sekarang mataku sendiri menyaksikan karya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, terkadang kita dibuat tergagum-kagum dengan pengalaman orang lain. Mengapa kita tidak sendiri yang mengalaminya? Mengapa kita sendiri yang tidak memiliki kesungguhan hati untuk meyakini pertolongan Tuhan, berkat Tuhan? Kalau dari sisi yang lain kita bisa belajar dari para majus yang mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Pada saat merayakan Natal inilah sukacita kita nyatakan dengan berbagi. Ada kesungguhan hati. Orang yang terbiasa memberi, dia akan dengan mudah sekali untuk memberi. Tapi kalau saudara tahan berkat itu, maka berkat itu tidak akan dibuat melimpah dalam kehidupan saudara-saudara. Para gembala dengan sukacita, satu dengan yang lainnya, berbicara dengan temannya, mari kita pergi. Ada kesungguhan hati untuk mencari tahu kebenaran. Dan bukan hanya tahu di pikiran saja, tapi di perasaan dan di kehendaknya, sehingga digerakkan pada akhirnya bertemu dengan Maria, dengan Yusuf, dengan bayi Yesus seperti yang dikatakan oleh malaikat. Yang ketiga, bersyukur ketika bertemu dengan Sang Juru Selamat. Ungkapan syukur apa yang dilakukan oleh para gembala?
yaitu mereka memuji dan memuliakan Allah. Merayakan Natal di tengah pandemi, jangan sedih ya, jangan takut, jangan gelisah, jangan tawar hati. Lakukan bagian kita, yaitu mensyukuri bahwa saya sudah bertemu dengan Sang Juru Selamat melalui iman. Saya sudah percaya Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga hidup kita dilimpahi dengan pujian dan ucapan syukur. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, renungan hamba pada kesempatan yang baik ini menjadikan saya dan saudara menjadi para salehnya yang hari demi hari memuji Dia, memuliakan Dia. Apakah Bapak Ibu Saudara bersedia? Apakah Bapak Ibu Saudara mau meniru, mencontoh teladan para gembala ini? Yaitu percaya, berkesungguhan hati untuk mencari kebenaran, dan bersyukur ketika bertemu Sang Juru Selamat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu sudah kami dengarkan dan bagian kami melakukannya. Berkatilah kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan, murid-murid Kristus yang baik dan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.